Assalamualaikum Bu Suharmin. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana keadaannya hari ini Bu Suharmin? Iya, baik-baik saja Bu Siti. Terima kasih atas kedatangannya. Alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya mau mengadakan supervisi nih kepada Bu Suharmin. Tetapi sebelum nanti Bu Suharmin melaksanakan coaching ke rekan sejawat, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Suharmin ya. Iya Bu. Oke. Eh, Bu Suharmin, mungkin saya bisa membantu menanyakan kepada Ibu untuk pengembangan kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan nanti dalam coaching Ibu. Kompetensi mungkin yang saya kembangkan adalah mungkin alur tirtanya ya Bu Siti ya. Pada saat saya melakukan coaching dengan rekan sejawat ya. Oke. Berarti nanti Ibu akan melakukan coaching dengan alur tirta ya. Iya Kemudian Bu. nanti yang mungkin yang bisa saya amati nanti di bagian mana saja Ibu Suharmi? Mungkin dari segi tujuan juga bisa Bu, dari Oke. tujuan dari coaching itu sendiri, kemudian mungkin dari rencana aksi mungkin yang akan saya tanyakan ke coaching-nya, seperti itu Bu, mungkin Bu Siti. Oke. Menurut Ibu nih, penilaian terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini itu menurut Ibu Suharmin yang mana? Bagaimana? Penilaian yang menurut saya yang paling penting mungkin pada saat coaching memberikan eee, jawaban dari apa yang kita tanyakan, kemudian bisa dikembangkan atau mungkin coaching di situ ada solusi dan penyelesaian masalahnya mungkin seperti itu mungkin, Bu. Oke, Ibu, luar biasa. Berarti nanti Ibu akan melakukan coaching dengan coachingnya ya, dengan rekan kerja panjenengan. Kemudian nanti dari observasi yang panjenengan lakukan nanti, kira-kira harapan apa sih Bu yang Ibu ingin dapatkan? Harapan saya mudah-mudahan, coaching-nya di situ nanti bisa menyelesaikan apa yang menjadi persoalannya mungkin, Bu. Itu yang saya harapkan di situ. Ada solusi yang didapatkan di situ dari hasil coaching ini mungkin, Bu. Oke. Oke, Bu Suharmi, terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf saya sudah mengganggu karena kita sudah sepakat untuk melakukan supervisi. Dan nanti silahkan Ibu Suharmin melakukan aktivitasnya selanjutnya. Kemudian saya akan membersamai Ibu Suharmin nanti ketika coaching berlangsung. Mungkin itu saja Bu Suharmin. Selamat melakukan aktivitas dan tetap semangat. Iya, Saya terima kasih. Iya. izin masuk ke ruangan yang akan ke tempat coachingnya ya Bu Oh, Suharmin. silakan, ayo mari, Bu, kita Iya, sama-sama ke sana. oke siap. Assalamualaikum, Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu Suharmin. Iya, bagaimana kabarnya, Bu? Mohon maaf. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di ruangan lokal saya Bu. Iya. Mohon maaf, Bu Yayu, kemarin kan kita sudah berjanji nih. Bu Yayu katanya ada persoalan yang mau dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa itu, Bu Yayu? Baik, terima kasih sebelumnya Bu Suharmin. Begini Bu, saya ingin curhat mengenai proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia terkait materi Hmm, dalam membuat cerita Bu. Jadi saya merasa anak apa siswa-siswa saya itu agak menurun ya kalau disuruh dalam tugas membuat kayak karangan bercerita itu susah sekali mengembangkannya, Bu. Gitu. Jadi kemampuan dia untuk mengembangkan cerita itu agak sulit sekarang. Seperti itu. seperti itu, Ibu ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini tujuannya untuk itu, Bu ya. Ya. Ya, Bu. Bagaimana saya nanti mampu apa ya menulis itu menjadi suatu kebiasaan gitu, Bu. Bukan sebagai apa ya beban buat murid-murid saya gitu.
Oke, Bu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa menulis menjadi sebuah kebiasaan ya. Kira-kira ukuran keberhasilan dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah bisa enggak dari persoalan yang Ibu hadapi? Kalau mungkin menjadi saya biasakan, mungkin itu akan menjadi suatu keberhasilan, Bu. Jadi mungkin nanti anak-anak bisa berkarya ya, lewat tulisan itu, Bu. Oke, berkarya ya Ibu ya. Jadi anak-anak bisa menulis, kemudian anak-anak berkarya lewat tulisan. Kira-kira dari tulisan itu, kesempatan yang Ibu miliki sekarang itu seperti apa untuk mengembangkan karya anak-anak Ibu? Baik, Ibu, selama ini yang sudah saya lakukan itu di kelas, jadi setelah pembelajaran tentang materi tertentu, saya berusaha membuat, anak buat refleksi gitu, refleksi belajar semester ini berupa tulisan lagi gitu, Bu. Ya. Heeh. Jadi tidak sekedar Kira mengungkapkan, tapi mencoba untuk menyusun kata demi kata itu lewat tulisan. Jadi mereka belajar untuk menyusun, kalimat yang lebih sistematis gitu, Bu. Jadi Oke. bisa mengembangkan, Kira-kira dari refleksi belajar yang Ibu lakukan itu, kalau untuk pencapaian tujuan yang Ibu inginkan itu kira-kira skalanya kalau dihitung dari 1 sampai 10, di mana dia, Bu, pencapaian tujuannya itu? Kira-kira kalau kalau menurut saya dihitung ya? itu baru 6 ya, Bu, ya. Baru 6. Oke. Mhm. Ya. Jadi kalau seperti itu, kalau dari skala 6 berarti kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan itu kira-kira bagaimana, Bu? Ya mungkin karena ini ya, Bu, ya, atau saya belum ini, kan karena saya baru mencoba anak-anak untuk latihan menulis itu pada saat saya di akhir pelajaran dia membuat refleksi gitu, Bu, ya. Jadi mungkin saya belum mengetahui nih kendala mereka untuk menulis seperti apa mungkin. Nah, mungkin nanti di dalam pembelajaran juga mungkin saya harus banyak memotivasi dan memberikan kayak contoh-contoh itu mungkin yang belum saya lakukan ya, Bu, ya. Bentuk-bentuk tulisan itu apa saja, bagaimana teknik menulis seperti itu aja, dan mencoba mereka untuk lebih banyak membaca. Jadi mungkin di awal saya ajak, ini yang harus dilakukan, ke pustaka dulu. Kita membaca, sekitar, 10 menit, kemudian mereka coba menuangkan dari apa yang dibacanya itu. Oke. Berarti itu hambatan yang dilakukan kemudian solusinya seperti itu, Ibu, ya? Iya, Bu, itu yang saya terpikir nih setelah bercerita sama Ibu tadi kayaknya, ternyata saya baru mengajak pada saat merefleksi aja, sementara saya belum mengawali dengan kegiatan membaca gitu ya. Seperti itu ya, Ibu, ya. Kira-kira rencana untuk mencapai tujuan itu seperti apa, Ibu? Mungkin saya akan membuat, program kali ya, Bu, ya. Program misalnya kunjungan pustaka dengan, kolaborasi dengan, pustakawan, kapan jadwal bisa untuk anak fokus pinjam buku, kemudian mencoba membawa buku yang mereka sukai ke kelas, dan mereka bisa berkarya apa saja dalam bentuk tulisan. Mungkin bisa bentuk puisi atau, eee, cerita pendek seperti itu. Ataupun Mmm, komik-komik apa yang mereka bisa buat lah. Mungkin bisa jadi murid saya ada yang suka menggambar ya, jadi tulisannya bisa dituangkan, kayak bentuk-bentuk komik gitu. oke. Jadi dari beberapa rencana yang Ibu inginkan itu kira-kira prioritasnya yang mana, Bu, kira-kira? Dari program pustaka, kemudian, buku yang disukai oleh anak-anak di kelas, kemudian gambar dan sebagainya. Kira-kira yang mana yang lebih prioritas menurut Ibu yang harus diselesaikan? Yang lebih prioritas mungkin untuk ya kegiatan membaca dulu ya. Iya. Mungkin pertama saya, mengajak kolaborasi dengan pustakawan untuk anak bisa kunjungan, terus meminjam dan membacanya dulu, itu yang pertama. Berarti itu strateginya Ibu ya? Strategi Iya. untuk, prioritas skala prioritas yang Ibu lakukan.
Kira-kira jangka waktunya kapan Ibu ini untuk strategi yang Ibu lakukan tadi? Jangka waktunya, Bu? Untuk jangka waktunya karena ini sudah sudah Kamis, berarti saya juga harus membicarakan dengan kepala sekolah, meminta izin untuk kolaborasi dengan pustakawan. Mungkin minggu depan satu lagi, Bu. Jadi Minggu sebetulnya depan proses ya? bagaimana mengungkapkan program saya, melihatkan program saya kepada kepala sekolah. Oke. Jadi minggu depan ya, berarti ukuran keberhasilannya kira-kira yang Ibu lakukan untuk mengukur rencana aksi Ibu untuk menuju keberhasilan itu seperti apa, Ibu? Untuk mengukurnya mungkin saya sejauh mana nanti respon dari kepala sekolah terhadap program saya, dan nanti saya mampu berkolaborasi dengan pustakawan tadi sehingga anak-anak bisa memilih mana buku yang mereka sukai untuk dibaca terlebih dahulu. Oke. Kira-kira misalnya seperti ini, Bu, misalnya ada gangguan, kira-kira bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu lakukan? Mungkin kalau untuk gangguan, bagaimana saya membuat program dengan jelas ya, Bu, ya. Iya. Jadi kalau program itu jelas, tujuannya tepat seperti apa, dan muaranya kemana, saya rasa itu bisa mengatasi permasalahan sih. Jadi kalau seandainya program itu jelas, maksud dan tujuannya memang berpihak pada anak, saya rasa mungkin halangan itu tidak ada sih, Bu. Iya. Kira-kira komitmennya seperti apa, Bu, untuk program yang jelas, kemudian maksud dan tujuan yang jelas dari apa yang Ibu lakukan itu kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu seperti apa, Ibu? Komitmen saya mungkin sesegera mungkin ya, Bu, ya, karena eee, nulis itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca. Jadi dengan dia membaca semakin banyak kemampuannya, kosakatanya bertambah dan dia lebih paham bagaimana teknik-teknik menulis seperti itu, Bu. Oke. Kira-kira dari komitmen yang Ibu buat, misalnya tadi sesegera mungkin ya, kira-kira siapa dan apa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut, Ibu? Baik, untuk menjaga komitmen itu mungkin awal dari niat saya ya yang kuat ya, Bu, ya. Kemudian nanti, teman-teman, satu bidang studi ya, mungkin nanti saya juga akan melibatkannya. Yang jelas itu pimpinan, Bu, kepala Oke. sekolah. Jadi kepala sekolah, teman sejawat dan yang mendukung itu semua ya. Kira-kira Iya, tindak betul. lanjutnya dari setelah melakukan persoalan ini, saya rasa sudah Ibu dari persoalan-persoalan yang Ibu, hadapi kemarin, yang Ibu ingin sampaikan ternyata sudah jelas sekarang Ibu ya. Mungkin Ibu bisa memahaminya ya. Tindak lanjutnya dari sesi coaching ini seperti apa Ibu kira-kira? Saya merasa, tadi mendapatkan ide baru ya, Bu, ya, yang Ok awalnya mungkin tadi saya tidak berpikir untuk membawa anak ke pustaka atau kegiatan baca tadi ya, Bu, ya. Saya pikir ya tetap terus menyuruh mereka mengarang begitu atau hasil refleksinya, jadi tidak didahului dengan proses kegiatan membaca atau memahami bagaimana teknik menulis itu sendiri. Jadi oke. merasa lebih, senang dapat ide baru gitu. Iya, luar biasa berarti Ibu. Jadi itu yang, sebenarnya solusinya sudah ada ya Ibu ya, dari apa yang sudah Ibu, eee, persoalan yang Ibu hadapi ya, ternyata memang seperti itu ya Ibu ya. Oke Ibu, saya rasa, apa yang jadi persoalan Ibu Yayu kayaknya sudah bisa teratasi ya. Iya. Ya alhamdulillah kita coba ya Bu, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi rencana ke saya dapat saya pertanggungjawabkan sehingga, terjadi perubahan ya, peningkatan kemampuan anak untuk, menulis. Oke, terima kasih Bu Yayu sudah Yes, persoalannya sudah bisa diatasi ya. Mudah-mudahan ya ini saya bisa terima kasih Bu. bisa dikembangkan untuk ke depannya ya, Bu, ya.
Ya, Iya, mungkin demikian ya Ibu amin. Yayu ya, mudah-mudahan, Ya sama-sama Bu. selanjutnya bisa kita sharing-sharing lagi ya Ibu ya. Mohon maaf ya Bu Yayu, ya. Ya, Saya terima izin kasih banyak pamit Ibu. dulu ya Ibu Iya ya. Bu, saya Saya mau turun sangat Bu. nanti kalau ada apa-apa lagi mohon nanti kita sharing mungkin via WA, telepon, boleh Bu Yayu ya. Oke, Ya, saya izin terima dulu kasih ya Bu Bu atas ya. pencerahannya. Iya Bu. Ya, terima Terima kasih kasih Bu banyak. Yayu. Ya Selamat sama-sama Ibu. siang. Selamat siang. Di-mute Bu. Alhamdulillah, sudah selesai Bu Suharmin untuk coachingnya. Alhamdulillah sudah selesai Bu Siti. Terima kasih sudah bisa mendengarkan ya. Alhamdulillah. Dari Iya. pengamatan yang saya amati, bagaimana Bu perasaan Bu Suharmin ketika mengcoaching rekan Oh, panjenengan? oke. Terima kasih Bu ya, tadi sudah menemani saya di dalam coaching teman sejawat saya yang memiliki problem ya. Luar Iya. biasa perasaan saya sudah sedikit lega ya, karena Bu Yayu tadi sudah mengungkapkan persoalan-persoalan yang dihadapi, kemudian dia sendiri bisa mengatasi solusinya sendiri. Itu saya sangat bersyukur di situ ya. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Saya menilai ternyata apa yang menjadi persoalan di dalam coaching itu, dari alur tirta yang saya pakai ternyata apa yang menjadi persoalan itu bisa teratasi ya dari coaching-nya sendiri. Dari tujuan, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab dari coach sendiri, seperti itu mungkin Mbak Siti ya. Oke. Menurut Ibu Suharmin sendiri, apa yang membuat Ibu menilai demikian, Ibu? Saya menilainya ternyata dari persoalan yang sudah Ibu Yayu alami, ternyata dia memiliki strategi untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemudian ada beberapa yang membantu untuk menyelesaikan persoalan itu. Bu Yayu membuat, rencana dengan beberapa strategi yang dilakukan, tujuannya untuk apa, kemudian ada beberapa yang bisa membantu untuk menyelesaikan itu. Saya menilainya seperti itu, Ibu, kira-kira. Oke. Dan rencana tindak lanjut dari Ibu Yayu itu sudah luar biasa menurut saya. Oke, mantap Ibu Suharmin. Bolehkah saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya, Bu Suharmin? Oh, silakan Ibu, mungkin ada yang kurang mungkin Oke. dari saya coaching tadi, Ibu. Silakan, Bu. Menurut pengamatan yang saya amati tadi, Ibu Suharmi sudah melakukan coaching dengan luar biasa, sudah sesuai dengan alur tirtanya, ada tujuannya. Kemudian Ibu Suharmi juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi Bu Yayu. Kemudian Bu Suharmi juga menanyakan rencana aksi Si Bu Yayu iya. menggali sedalam-dalamnya, kemudian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu merupakan suatu keterampilan yang luar biasa, Bu Suharmin. Terima kasih, Bu Siti. Oke, Iya. menurut Bu Suharmin sendiri, bagaimana pendapat tentang itu, Ibu? Dari Menurut standar yang sudah panjenengan lakukan itu sudah melebihi ekspektasi. Saya rasa mungkin masih kurang, Bu, ya, mungkin saya juga perlu perbaikan ya. Terima kasih atas, pengamatan yang Ibu lakukan ke saya dan mungkin kalau saya menilai saya masih di level 7, 8, Ibu, ya. Saya rasa saya masih butuh belajar lagi untuk, membantu teman apabila teman-teman, rekan sejawat saya membutuhkan, coaching ya dari saya. Oke. Mungkin seperti itu, Bu Siti. Mungkin dari nilai yang Ibu standarkan sendiri dari 7, 8 mungkin bisa ditingkatkan ke nilai 9 dan bahkan sampai 10. Dan tentunya Amin. Bu Suharmin bisa melakukan hal-hal yang meningkatkan keterampilan panjenengan gitu.
untuk Amin. meng-coaching rekan sejawatnya. Dan saya harapkan sebagai supervisor panjenengan untuk menghasilkan coaching yang sempurna gitu. Oke. Oke Bu Suharmin, Terima kasih Bu ya, dari Bu Siti. Terima kasih iya atas terima kasih. Ini masukannya. Iya. ada lagi yang ingin saya tanyakan nih Bu. Oh iya, bagaimana Bu? Dari apa yang sudah panjenengan coachingkan dengan teman tadi, nanti jangan lupa untuk dicatat di form supervisi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya, mohon maaf. Saya terima kasih sudah mengingatkan Bu. Iya, nanti akan saya catat nanti di form supervisinya Bu. Oke Bu Suharmin, terima Ya, kasih untuk waktunya. Saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai supervisor dan mensupervisi Bu Suharmin. Tentunya jika nanti ada segala sesuatu yang kurang, nanti silahkan kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa sepakati, kita janjian lagi untuk mengadakan supervisi selanjutnya Ibu Suharmin. baik Bu, saya akan menunggu Bu jadwal Oke. berikutnya. Terima kasih banyak atas masukannya Ibu. Semoga Oke Bu saya menjadi Suharmin, lebih baik terima lagi ke depan. kasih. Terima Saya kasih Bu rasa ya, Bu Siti. cukup sekian, saya pamit dulu ya karena ada acara mau rapat. Oh, makasih Bu Siti. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.